Kemudian sababun nuzul yang kedua, Kak. Sababun nuzul yang kedua ini adalah perbandingan. Perbandingan sesama muslim. Ya. Ada orang muslim, sama-sama muslim, Pak. Podo-podo apike, podo islame, podo amal soleh. Ning yang satu di rumah tidak mau berangkat jihad fisabilillah. Yang lain mau berangkat fisabilillah. Nah, ini kedudukannya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sahabat Nu'man bin Bashir. Qala sahabat Nu'man bin Bashir berkata, kuntu inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi faqala rajulun minhum. Nu'man bin Bashir cerita, suatu hari saya itu duduk di samping mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu hari Jumat. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, ma ubali an la a'mala lillahi amalan ba'dal islami illa an asqiya al-hajj. Pokoknya setelah aku ini masuk Islam, maka saya nanti akan selalu memberi minum jamaah haji. Pokoknya nanti aku kan sudah masuk Islam, maka amalan yang nanti saya lakukan menurut saya yang paling baik yang akan saya lakukan adalah memberi minum jamaah haji. Wa qala akhar bal imaratul Masjidil Haram. Kemudian ada laki-laki lain, Pak, datang. Kalau aku, menurut saya amalan yang paling bagus dan akan saya laksanakan nanti adalah memakmurkan Masjidil Haram, mengurusi Masjidil Haram. Wa qala akhar, yang ada laki-laki ketiga datang lagi. Balil jihadu fi sabilillahi khairum mimma qultum. Tidak. Amalan yang menurut saya paling baik adalah yang akan saya lakukan adalah berjihad fi sabilillah, merangi wong kafir. Fazajarahum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka dimarahi Ibnu Umar. Mereka dimarahi oleh sahabat Umar bin Khattab. Waqala la tarfa'u aswatakum 'inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yaumul jumu'ah walakin idza shallaitul jumu'ah dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu fi makhtalaftum fihi. Kalian bertiga jangan mengeraskan suara kalian di samping mimbarnya Nabi. Saat itu Nabi belum nongol, Pak, masih di rumahnya, belum keluar. Ya. Jangan keras-keras teriak-teriak, jangan ngomong keras, jangan kamu keraskan suaranya di samping mimbar Nabi. Ini hari Jumat. Nanti kalau selesai sholat Jumat, saya akan menemui Nabi Muhammad dan saya akan tanya kepada Nabi Muhammad, sebetulnya amalan yang paling baik dari amalan yang akan kalian lakukan bertiga itu apa? Akan saya tanyakan kepada Nabi. Qala fa fa'al fa anzalallahu azza wa jalla aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Kemudian setelah sholat Jumat, Pak, selesai, sahabat Umar bin Khattab menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanya, sakjane ini amalan yang paling mulia dan paling agung, besar pahalanya di sisi Allah itu apa, Rasul? Tadi itu ada tiga orang itu, yang satu bilang katanya yang paling bagus memberi minum jamaah haji, yang nomor 2 ngurusi Masjid Haram, yang ketiga bilang jihad fisabilillah. Kemudian turun ayat ini. Berarti turun ayat ini menjelaskan ya, bahwa amalan dalam Islam yang paling tinggi
itu adalah jihad fi sabilillah. Makanya Rasul bersabda Pak dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Jadi kepalanya urusan itu adalah Islam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Pak menggambarkan ajaran Islam itu, digambarkan Rasul seperti unta. Kepalanya unta itu Islam. Unta nek ora ana kepalanya piye Pak? Mati. Orang juga begitu, kalau enggak masuk Islam udah kafir dia. Besok di akhirat masuk neraka lamanya. Gitu. Ya. Jadi kalau Islam seperti unta. Ajaran agama Islam ini seperti unta. Ya. Masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan itu kepala. Wa amuduhu shalah, kaki-kaki unta itu ibaratnya sholat. Kalau unta nggak punya kaki, ambruk nggak bisa berdiri Pak, itu sholat. Kemudian punuknya unta ini adalah jihad fi sabilillah. Maka punuknya jihad fi sabilillah. Jadi puncak dari syariat ajaran agama Islam ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi dua sababun nuzul ini semuanya benar. Ya. Jadi kalau ada orang kafir, ya Pak ya, orang kafir musyrik itu Masya Allah amalnya tidak sembarangan. Ngurusi Masjidil Haram, ngasih makan jamaah haji, apalagi banyak-banyak itu tetap mereka kafir, mereka tidak mendapatkan pahala selama mereka kafir. Mati dalam keadaan kafir, pahalanya tidak ada gunanya, gugur semuanya. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wong-wong syirik itu kalau dia mengamalkan suatu amal soleh, gugur pahalanya. Nah itu. Jadi mereka tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah jika dibandingkan dengan orang yang gelem masuk Islam, kemudian saat itu disuruh Rasul hijrah, terus hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian diajak Rasul untuk memerangi wong kafir, siap memerangi. Pihak yang kedua ini lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbandingan yang kedua ini adalah podo islame Pak, antara wong Islam, podo islame kabeh. Do Islam, do nglakoni salat, do nglakoni zakat, do nglakoni poso, sing mampu do nglakoni haji. Wis pokoke podo islame Pak. Padha Islame wis nglakoni kewajiban, ning sing siji ini di rumah tidak ikut berjihad fisabilillah. Tapi yang lain mau berangkat meninggalkan rumah berjihad fisabilillah. Nah, ini kedudukannya besok di hadapan Allah beda. Yang keluar dari rumahnya berjuang berjihad fisabilillah ini tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak saya hormati, ya, kalau orang mati di rumah, ya, sholat mati, itu kan sih Pak, namanya husnul khotimah, ya Pak ya, itu yang kita harapkan. Sedang beribadah mati, itu husnul khotimah. Daripada setelah ngrenengi tanggane, mati, walah itu su'ul khotimah. Orang yang husnul khotimah ini luar biasa. Tapi ketika perawatan jenazahnya tetap dimandikan, disucikan, dikafani, disolati.
Tapi kalau orang yang mau maju perang melawan wong kafir terus terbunuh, jenenge mati syahid. Nek mati syahid berarti ra usah dimandikan. Besok dibangkitkan di hari kiamat itu awake ana gethe akeh. Dalam keadaan dia terluka seperti dia terluka matinya waktu di dunia itu. Darahnya tetap mengalir ning ora lara. Dan darahnya baunya seperti minyak mise, minyak kasturi. Nah, tidak dimandikan. Ora usah dikafani. Udah dibungkus dengan badan baju bawaan dia itu. Kemudian juga tidak usah disolati. Oh, Pak. Jadi lebih mulia. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawuna indallah, la yastawuna indallah.